perkenalkan nama saya Felicia Andia Pradana dengan NPM 23062217781. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas rancangan kamar mesin saya yaitu fuel oil system desainnya. Kapal yang saya rancang adalah kapal General Cargo dengan nama Robin Swift. Berikut ini adalah data principal dimensionnya dengan GT 1971,53 GT, DWT-nya 2.800 ton, displacementnya 3.733,4 ton, panjang kapalnya 89,73 meter, lebar kapal 13,26 meter, tinggi kapal 5,5 meter, draft kapalnya 3,95 meter, koefisien bloknya 0,76, koefisien midshipnya 0,99, koefisien prismatiknya 0,76, koefisien waterplane-nya 1,5, dan kecepatan kapalnya 12 knots. Kemudian berikut ini adalah main engine details dari kapal saya. Main engine-nya menggunakan mesin Yanmar dengan kode 6EY26W. Mesin ini adalah mesin diesel 4 stroke dengan jumlah silindernya 6 dan main effective pressure-nya 1,92 hingga 2,5 megapascal. Power main engine ini ada di 1920 kilowatt dan specific fuel oil consumption-nya adalah 183 gram per kilowatt hour. Kemudian berikut ini adalah data dari auxiliary engine-nya dengan mesin Yanmar juga, yaitu kodenya 6N165LW, yaitu generator capacity-nya, power dari generatornya 480 kilowatt. Kemudian mesin ini adalah mesin diesel 4 stroke dengan jumlah silinder 6 dan main effective pressure-nya 1,42 hingga 1,78 megapascal. Selanjutnya adalah fuel oil system desainnya. Jadi yang pertama, fuel oil disimpan pertama kali di HFO storage tank. Dalam tangki ini terdapat heating coil yang digunakan untuk menjaga HFO tetap panas agar viskositasnya tidak terlalu tinggi dan fuel bisa dipompa. Karena apabila heavy fuel oil ini dibiarkan akan dingin dan konsistensinya itu bisa menjadi sangat kental. Kemudian dari storage tank, fuel dipindahkan melalui transfer pump ke dalam settling tank. Di settling tank, fuel didiamkan beberapa waktu agar air dan sludge mengendap di bawah. Kemudian kotoran dan endapannya itu dibuang ke dalam sludge tank. Selanjutnya, dari settling tank, fuel melewati heater terlebih dahulu. Gunanya untuk menurunkan viskositas HFO tadi dan membuat purifiernya itu bisa bekerja secara optimal. Karena dalam purifier, air, sludge, dan partikel kotornya akan dipisahkan dan kotoran hasil separasi itu akan dibuang ke dalam sludge tank. Yang ketiga, fuel yang sudah bersih itu akan masuk ke dalam FO service tank, yang bisa disebut juga sebagai daily tank dan berfungsi sebagai supply langsung ke main engine. Di gambar juga ada diesel oil service tank yang dipakai untuk emergency operation. Kemudian, dari service tank, fuel dipompa oleh circulating pump atau booster pump, yang kemudian akan melewati heater terlebih dahulu untuk dipanaskan lagi fuelnya hingga temperatur injeksi. Kemudian, fuel akan melewati fine filter yang menyaring partikel kecil sebelum fuel masuk ke dalam main engine dan melewati juga viscosity sensor untuk mengontrol temperatur fuel secara otomatis agar viskositasnya sesuai dengan kebutuhan injektor. Dan akhirnya fuel yang sudah bersih akan masuk ke dalam main engine dan diinjeksikan ke silindernya sehingga bisa menghasilkan tenaga. Fuel yang tidak terpakai akan kembali melalui return line ke dalam mixing line atau service tank. Selanjutnya adalah fuel oil system capacity-nya. Yang pertama, heavy fuel oil storage tank
yang tadi sudah dijelaskan sebagai tempat penyimpanan utama fuel oil sebelum digunakan ke sistem bahan bakar mesin. Kapasitasnya ini dia bisa mengonsumsi 8 hingga 5 ton per hari. Sehingga weekly calculation-nya adalah 8,5 dikali 7 hari sama dengan 59,5 ton. Maka kapasitas dari storage tank ini kurang lebih 60 hingga 70 ton. Yang kedua, settling tank. Settling tank itu tadi berfungsi untuk mengendapkan air, sludge, dan kotoran dari fuel oil sebelum masuk purifier, sehingga proses pemurnian menjadi lebih efektif. Kapasitasnya itu 8 hingga 24 jam operasi, sehingga kapasitas settling tank ini bisa sekitar 8 hingga 10 ton. Yang ketiga ada service tank, berfungsi sebagai tangki harian yang menyuplai fuel oil bersih langsung ke main engine selama operasi kapal. Eh, Dia bisa mengkonsumsi 8 hingga 12 jam, dan apabila selama 12 jam, maka engine consumption-nya dikali dengan 12, hasilnya 4.262,4 kilogram. Maka kapasitas service tank sekitar 4 hingga 5 ton. Yang keempat ada purifier, berfungsi memisahkan fuel oil dari air, sludge, dan partikel kotor menggunakan gaya sentrifugal agar bahan bakar menuju mesin lebih bersih. Biasanya purifier flow ini 110 hingga 150% engine consumption. Maka kapasitas purifier itu sekitar 400 hingga 600 liter per hour. Yang kelima, heater berfungsi untuk memanaskan fuel oil agar viskositasnya turun, sehingga fuel lebih mudah dipompa dan proses pembakaran di injektor menjadi lebih baik. Kapasitasnya disesuaikan dengan fuel flow rate-nya dan temperatur. Untuk engine saya yang powernya 1920 kilowatt, heater sekitar 20 hingga 50 kilowatt thermal agar aman. Dan yang terakhir, pumps dan piping. Transfer pump itu untuk memindahkan fuel dari storage ke settling tank, dan dia itu lebih besar dari konsumsi harian. Biasanya 1 hingga 3 meter kubik per hour. Kemudian ada booster pump untuk mensirkulasikan fuel dari service ke heater, ke engine, dan return line. Kapasitasnya sekitar 2 hingga 3 kali fuel consumption engine. Dan yang terakhir ada return line, yaitu fuel yang tidak terpakai dari engine kembali ke mixing column atau settling tank. Selanjutnya, berikut ini adalah engine room layout dari kapal saya. Layout engine room dirancang dengan main engine berada di centerline kapal agar poros propellernya tetap lurus, distribusi beban lebih seimbang, dan gearboxnya ini ditempatkan segaris dengan poros propulsi untuk mengurangi kehilangan daya mekanis dan mempermudah alignment. Tangki fuel oil seperti fuel oil storage tank, settling tank, dan service tank ditempatkan dekat dengan main engine untuk memperpendek jalur perpipaan, mengurangi pressure loss, dan mempermudah proses transfer fuel menuju mesin. Kemudian, auxiliary engine ditempatkan terpisah dari main engine di lantai 2 agar tersedia ruang kerja dan akses maintenance yang lebih aman. Susunan ini juga membantu mengurangi pengaruh getaran antar mesinnya. Pump room ditempatkan di sisi belakang engine room untuk memusatkan sistem pompa sehingga distribusi perpipaan balas, cooling water, dan fuel oil menjadi lebih rapi dan efisien. Steering gear compartmentnya ditempatkan di bagian buritan dekat dengan rudder stock agar mekanisme kemudi lebih sederhana dan respon kemudi menjadi lebih baik. Tangki-tangki seperti freshwater tank, seawater tank, lubricating oil tank, dirty oil tank, dan bilge tank ditempatkan di sisi kiri dan kanan engine room untuk memanfaatkan ruang secara optimal sekaligus menjaga keseimbangan kapal. Selanjutnya ini adalah beberapa potential issues dan juga solution yang bisa diberikan. Pertama, temperatur engine room itu bisa menjadi terlalu tinggi akibat panas mesin dan heater, tetapi dapat diatasi dengan sistem ventilasi dan blower yang memadai. Kemudian ada resiko kebakaran akibat kebocoran fuel oil, itu dapat diminimalkan dengan insulasi pipa, leak detector, dan fixed firefighting system seperti CO2 system.
Kemudian, ruang maintenance terbatas dapat diatasi dengan menyediakan clearance yang cukup di sekitar mesin, purifier, dan pompanya. Penumpukan sludge pada settling tank dan purifier dapat dikurangi dengan drain sludge secara berkala menuju sludge tank serta maintenance rutin dari purifiernya. Getaran dan kebisikan mesin dapat dikurangi dengan vibration damper di ruang mesinnya, flexible mounting, dan pondasi mesin yang kuat. Resiko flooding pada engine room akibat kebocoran pipa atau air laut dapat diatasi dengan sistem bilga dan pompa bilga yang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.